Ram tirararam 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 Ram tirararam 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 Ana كلمة وتنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني ولا ندري على يبقى أحبك ليوم الدين. Sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem. Ketika i'tidal kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. Makanya ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman, caranya gitu. Kalau kita sakit, bayar oksigen. Kalau kita butuh air, bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah melihat saja enggak mau. Ngendikan saja enggak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yanzuru ilaihim. Makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi gak usah dimafhum gini. Oh beneran Allah gak delok aku maksiat ra konangan wae kasus kalau seperti itu. Lah ini memang itu balaghah. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaghah. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama. Yasaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanang qalila. Itu orang-orang ini akan dihukum, kata Allah hukumannya adalah la yukallimuhumullah. Allah tidak berkenan ngendikan, juga tidak berkenan melihat. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung jaga prawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suud. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mudnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi Engkau ya Allah, Engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat Engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh kalah katanya. Terus wasatah liban ausofu ausofi, dan Engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu, ya ada ya sudah. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh ampunan Anda, ampunan Engkau kalah dengan salah saya. Nggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu.
Ada pepatahnya ulama, ada dawe inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihat kamu mengambil agama itu dari siapa. Kalau orang bacanya Bukhari, baca Muslim, baca apa, dia pasti terbentuk oleh logika itu, oleh riwayat itu. Tapi kalau orang ngomong agama tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya tentang akalnya apa tentang riwayat coba? Akalnya dia tidak punya referensi. Nah, kalau dia baca banyak kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi. Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus itu, sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat orang itu orang baik apa enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu jangan jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat. Jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Nah itu riwayat. Sehingga kita disunatkan selain sholat maktubah, qobliyah, badiah, sebagian dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada nur sholat, dapat cahaya sholat. Itu kalau nggak riwayat nggak bisa, karena kalau nggak riwayat kan wah rumah itu ribet, istri kadang ngomel, anak rewel, nggak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita kan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan tidak demikian. Nah, makanya saya mohon ngaji ini menjadi ngaji riwayat, sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri, tapi berdasar apa? Riwayat. Jadi sing mulai hilang kong soleh zaman akhir, soleh zaman akhir ora seneng ilmu, wiritan. Wis ngono takoki ku kasihate. Metan. Moco iki pakete ngene, nak moco iki pakete ngene. Kok tuku pulsa iki nggo iki. Sematene wong. Ora ono nabi-nabi dhisik niku ora. Nabi-nabi dhisik ku kalau ngafatkan kalimat thayyibah iku ilmiah. Mulane darani syirik ku malisali bihi ilmu. La ilaha illallah ya padha. Enggak ada kalimat yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Fa'lam annahu. Ora ono ning Quran. Ini baca sekian ribu kali, ini baca sekian, enggak ada. Yang pertama harus fa'lam dengan ilmiah. Bacalah dengan bukan jumlahnya, tapi apa? Ilmiah. Kamu tahu la ilaha illallah itu kepastian secara ilmiah. Lo umpama ngongkon jumlah fatakarror atau faktarirha. Orang bakas jumlah pengiran bakas ilmu fa'lam, no? Saya orang wajah bang 10.000, insya Allah beripem kepen. Surat jelas mandine kesel karuan. Alaman ana sa'alaikum abad ba'dan mu'min amatin syari'ah. Aku tahu di konco kurang ajar tenan. Wes asli kurang ajar. Ana Gus itu nak rada aneh kan jarene jenenge jadab. Jarene jadab. Wong akeh nyucup dene kecuali wong sitok iku. Kancaku yo tapi santri ya. Santri tapi rapati tenanan. Yo kok kowe santri-santri jelas. Ya tenanan yo ora ngene iki dadine kok. Tak takoki, kenapa ora mbok cucup? Ah, dhuwur kula Gus. Lah piye? Dekne lagi jadab kelas sedan.